dari tata laksana impor dan ekspor, tentunya kita wajib mengetahui terlebih dahulu aturan yang mengatur ya, artinya mekanisme ekspor impor itu diatur di mana ya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang tata laksana ekspor impor itu diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan itu nomor 17 tahun 2006 dan tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 95 tentang kepabeanan. Jadi undang-undang ini diberlakukan mulai tahun 95. Hanya saja karena ada masukan-masukan dari berbagai unit dan industri itu dirubah pada tahun 2006. Nah, kita mencoba kita bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti terbuka sekali untuk pertanyaan-pertanyaan karena materi ini memang materi yang cukup baru, akan tetapi materinya akan dipakai selamanya ya. Jadi sangat bermanfaat ketika teman-teman sini akan masuk ke dunia kerja khususnya di bidang ekspor impor. Nah, kita masuk kepada tugas dan pokok ya. Di sini kalau ada dari teman-teman mungkin belum tahu atau sudah pernah mendengar bea cukai gitu ya. Siapa sih gitu ya. Jadi tugasnya apa gitu ya. Nah, ketika suatu barang masuk ke Indonesia itu istilahnya terutang bea masuk. Nah, siapa yang mengawasi? Nah, itulah tugas dari bea cukai. Jadi semua barang yang masuk ke Indonesia itu diatur atau diwajib diperiksa terlebih dahulu oleh bea cukai. Nah, tugas pokoknya ini tentunya menjadi cukup berat karena bergeser dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, dalam gambar ini, dalam slide ini bisa dilihat ada dua tugas ya, pelayanan dan pengawasan. Nah, ini tugas yang saling bertolak belakang. Ketika kita ingin memperlancar, ingin memberikan pelayanan, tentunya pengawasan kita kendorkan, akan tetapi itu akan berbahaya juga bagi negara kita, karena ini dua sisi mata uang kalau kita bisa bilang ya. Nah, mau memilih yang mana? Memilih pengawasan atau pelayanan? Nah, kalau di negara-negara maju itu memang mengarah ke pelayanan ya. Ada juga yang khusus dipisah ke pengawasan, jadi dipisah hanya melakukan pengawasan dia di border gitu ya, atau perbatasan wilayah. Nah, di sini untuk menyimbangkan tugas pelayanan dan pengawasan ya, di sini diperlukan suatu mekanisme atau tool yang bisa menyimbangkan. Nah, sebelum masuk ke keseimbangan tugas pokok ini, bisa kita lihat satu-satu ya. Pertama dari pelayanan. Nah, pelayanan itu misalnya apa? Nah, tadi saya bahas tentang semua barang yang masuk atau keluar Indonesia diatur atau diawasi oleh bea cukai. Tentunya yang pertama adalah kelancaran arus barang impor dan ekspor. Ya, semua barang yang masuk atau keluar itu harus lancar karena akan mempengaruhi cost yang muncul. Gitu ya. Kemudian kecepatan pelayanan dokumen, itu pelayanan ya, gimana dari hari ke hari, waktu ke waktu, dari setiap tahun itu diperbaiki sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga kecepatan pelayanan dokumen dan barang itu bisa dipermudah. Kemudian pengurangan ekonomi biaya tinggi. Mungkin di dalam materi-materi sebelumnya, juga kita bahas bagaimana misalnya pada saat kita membahas Incoterm, itu ada cost, biaya pengangkutan, dan lain-lain itu muncul ketika barang itu akan dikirim atau tiba di Indonesia. Nah, bagaimana biaya itu bisa dikurangi ketika barang itu akan masuk ke Indonesia, maupun barang itu akan keluar dari Indonesia. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu seperti apa di dalam prakteknya ya.
Nah, kemudian kemudahan proses pelayanan, tentunya proses pelayanan ini bagaimana sebisa mungkin itu lebih mudah. Seperti misalnya kita datang ke bank ya, pada saat kita apakah kita membuat tabungan atau menyetor dan menarik, bagaimana begitu cepatnya pelayanan diberikan. Karena apa? Karena bank itu ingin mempertahankan nasabahnya. Nah, begitu pula kita di Bea Cukai itu ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat. Nah, tentunya banyak diberikan fasilitas-fasilitas ya di sini di istilah fasilitas kepabeanan, kemudian yang lebih terbuka, transparan ya, transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Nah, ini di sisi pelayanan. Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, yang lebih lancar, tentunya akan muncul efisiensi. Nah, efisiensinya tentu kan terkait dengan cost ya, jadi bisa mengurangi eh, ekonomi biaya tinggi, baik itu di sisi eksportir maupun importir. Nah, artinya itu akan masuk kepada pengusaha ya. Nah, kalau kita melihat pengusaha itu akan diawasi oleh bagian accounting keuangan. Nah, teman-teman sini kan kemungkinan besar akan bekerja di bagian keuangan atau accounting. Disitulah bagaimana cost itu timbul, di mana bisa dihemat. Nah, ketika pelayanan itu sangat lambat atau sulit, tentunya cost-nya akan sangat tinggi. Nah, kita masuk ke bagian pengawasan. Nah, kenapa ini penting? Karena Indonesia tidak mau dibanjiri dengan barang-barang yang berbahaya. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk pengamanan kepentingan nasional, kemudian perlindungan kesejahteraan masyarakat. Ya. Misalnya apa? Ketika banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, itu akan bisa mematikan industri dalam negeri. Nah, itu akan mempengaruhi kalau misalnya katakanlah misalnya pabrik baju gitu ya, atau industri garment. Ketika banyak baju impor yang masuk dengan harga yang murah, itu tidak akan bisa bersaing, baju lokal tidak akan bisa bersaing sehingga pabriknya tutup, buruhnya tidak bekerja. Nah, ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk juga industri dalam negeri ya, ini jadi satu ya. Jadi ketika membanjiri produk impor, industri dalam negeri kalah, kesejahteraan masyarakat akan menurun. Ini terkait juga dengan perlindungan konsumen dalam negeri. Ini jadi satu kesatuan ya. Bagaimana konsumen dalam negeri itu dilindungi terkait dengan produk-produk yang memang misalnya layak dikonsumsi atau memang dengan ISO atau SNI ya kalau kita bilang saat ini. Jadi itu sangat-sangat diperhatikan. Misalnya dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya BPOM itu mengawasi bagaimana barang itu apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Kemudian pengamanan kebijakan perdagangan. Nah, di sini dengan adanya pengawasan tentunya izin-izin untuk ekspor dan impor itu diberikan untuk yang memang layak dan memenuhi syarat sehingga tidak merusak persaingan industri. Nah, di sisi lain juga ini terkait dengan pemungutan pajak ya, penerimaan biaya masuk. Nah, di satu sisi kita ingin melayani dengan cepat, di sisi lain kita juga ingin mendapatkan pendapatan atau penerimaan pajak biaya masuk. Artinya mana yang mau kita dahulukan, nah itu kalau bisa seimbang mungkin. Nah, dengan pengawasan ini kita bisa menjadikan itu menjadi efektif dan efisien. Nah, di dalam menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan ini tentunya sangat dibutuhkan dari data ya. Datanya seperti apa yang bisa memperlancar gitu ya. Nah, semakin banyak data yang diberikan semakin akurat tentunya pelayanan bisa dilakukan dengan lebih baik. Kemudian ini juga terkait dengan good governance ya, di mana pelayanan publik itu menjadi utama sehingga itu menjadi lebih efisien. Nah, di sisi lain, di sisi pengawasan tentunya ada risikonya ya, sehingga kita menggunakan manajemen risiko. Dan sumber daya yang kita siapkan itu cukup enggak, jadi ini perlu diseimbangkan. Itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi bea cukai.
Nah, di sini nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan setelah saya selesai menyampaikan materi. Nah, lanjut dengan keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan. Nah, di sini bagaimana service and control itu bisa seimbang ya. Bagaimana fasilitas perdagangan, kemudian mengurangi cost ya ekonomi, kemudian bagaimana kita memperlancar custom clearance-nya ya. Nah, sisi lain tetap kita harus menegakkan aturan ya. Ketika ada barang-barang yang berbahaya yang dilarang masuk ke Indonesia, itu bisa kita enforcement-nya tetap dilakukan ya. Nah, untuk mendapatkan suatu atau bisa melakukan suatu pengawasan yang maksimal, tentunya ada pihak-pihak pengawasan yang bergerak, yang bekerja itu di bagian intelijen ya. Bagaimana profiling, targeting untuk mengawasi, memeriksa memang orang-orang atau importer yang bermasalah. Nah, di sisi lain bisa juga dilakukan dengan post clearance audit. Nah, tentunya kalau mendengar kata audit di sini sudah tidak asing ya. Bagaimana kita melakukan audit terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas kepabeanan. Nah, post clearance audit ini dengan sederhana bisa saya sampaikan, ketika barang itu masuk itu dimudahkan, tetapi di endingnya itu perusahaannya akan diaudit sehingga mengurangi biaya tinggi di awal, tetapi di belakangnya akan diperiksa. Nah, untuk menyimbangkan inilah tadi perlu manajemen risiko untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan akurasi data yang tinggi. Nah, kalau kita melihat dari evolusi dari tugas bea cukai ya, evolution of custom. Custom itu bea cukai di internasional namanya custom ya. Nah, World Custom Organization (WCO) ini kita bisa melihat bagaimana fungsi bea cukai itu dari tahun ke tahun ya. Memang utama tugasnya adalah revenue collection. Jadi bagaimana untuk mendapatkan penerimaan negara dari pajak dan biaya masuk. Nah, di sini terus bergeser karena semakin majunya perdagangan internasional dan dibutuhkan sangat cepat, ya, transparan, sehingga muncul pergeseran, misalnya menuju ke protection of economic interest ya, jadi domestic industry. Jadi bagaimana kita melindungi industri dalam negeri itu masih terkait dengan tadi saya sampaikan bagaimana kita melindungi industri dalam negeri ketika kita meningkatkan kegiatan impor ya. Kemudian perlindungan terhadap masyarakat, baik itu dari keamanan maupun kesehatannya ya, drug, senjata dan lain environment ya, barang-barang yang merusak lingkungan itu juga menjadi concern secara internasional. Kemudian economic development. Ya, dengan adanya perdagangan, semakin lancar perdagangan, tentunya akan meningkatkan investasi negara asing PMA itu masuk ke suatu negara, ke Indonesia. Nah, disinilah economic development itu sangat dibutuhkan. Kemudian bergeser ke security, tourism. Nah, ini sangat menjadi concern ketika adanya penyerangan teroris di Amerika ya. Jadi di 11 September itu menjadi concern sehingga bergeser ke security. Nah, akhirnya itu dibuatkan suatu framework standar ya, bagaimana pelayanan bea cukai di dunia itu di bawah World Customs Organization itu membuat suatu standar sehingga setiap negara melakukan pelayanan baik ekspor impor menjadi hampir sama. Nah, itu latar belakang ya, maksudnya sekilas itu tentang tugas pokok bea cukai.
Nah, kita masuk ke Undang-Undang Kepabeanan ya. Nah, inilah yang akan mengatur atau aturan main dasarnya ketika kita melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, latar belakang dilakukannya perubahan ya, perubahan dari Undang-Undang 10 ke Undang-Undang 16 ini ya, Undang-Undang Pabean terbaru ini. Nah, adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat. Jadi karena adanya banyak masukan gitu ya, masukan dari masyarakat, maka dilakukan perubahan. Misalnya di sini ya, memberikan fasilitasi dan perlindungan industri. Itu sudah tadi saya sampaikan. Kemudian mempertegas ketentuan mengenai pidana. Nah, pidana untuk menangkal penyelundupan. Artinya ketika kita mempelajari aturan ekspor impor, tentu kita mengetahui bahwa tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi dunia usaha itu tidak semuanya akan patuh kepada aturan, sehingga mereka katakanlah berbuat curang atau melakukan penyelundupan. Nah, bagaimana pidana hukuman yang dikenakan. Nah, itulah salah satu kenapa undang-undang ini dilakukan perubahan. Kemudian memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk mengawasi untuk pengangkutan barang yang tertentu, ya, jadi barang-barang yang misalnya senjata yang dikirim dari satu pulau ke pulau lain, itu perlu diawasi. Kemudian memberikan kesetaraan kepada sanksi baik pegawai maupun dunia usaha. Ini harus seimbang. Kemudian menyesuaikan perjanjian dan konvensi internasional. Nah, di dalam World Customs Organization ini atau Bea Cukai Internasional ya, itu juga dirangkum ya, diakomodir oleh Indonesia untuk dituangkan di dalam undang-undang ya. Misalnya di WTO ya, World Trade Organization. Jadi ini harus kita ikutin ya aturan mainnya. Kemudian ada juga namanya Revised Kyoto Convention ya. Itu terkait dengan biaya keluar, barang tertentu, pemeriksaan pabean, kawasan bebas. Nah, ini kita menyesuaikan dari Revised Kyoto Convention. Kemudian juga ada Istanbul Convention ya. Jadi ini terkait dengan impor sementara. Kemudian ada juga terkait dengan Arusha Declaration ya, Declaration of Customs Cooperation Council, Council Good Governance. Jadi terkait dengan integrity, bagaimana kita mau membasmi atau menghindari terjadinya korupsi. Nah, ini di Indonesia kan menjadi kode etik pegawai ya. Kemudian ada juga Nairobi Convention, ini terkait dengan pengawasan ya, bagaimana prevention atau investigasi yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk barang-barang yang dilarang untuk masuk ke satu negara, ini lapas istilahnya. Nah, di dalam ini sebagai pengetahuan saja ya. Jadi undang-undang sebelumnya itu dari 118 pasal ya, itu berubah menjadi 140 pasal. Ini ada yang dirubah, ada yang ditambahkan, dan ada yang dihapus. Nah, ruang lingkup dari perubahan undang-undang ini apa saja ya? Itu dari fasilitasi perdagangan, kemudian pengawasan, kemudian sanksi, kewenangan bea cukai ya, kemudian teknologi informasi, pembinaan pegawai, dan lain-lain. Nah, itu latar belakangnya. Kita masuk ke isi lengkap dari undang-undang. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kita pelajari satu persatu. Di sini ada bab 1 tentang ketentuan umum ya. Jadi kalau pernah membaca satu peraturan dari kementerian,
bab pertama itu pasal 1 pasti tentang ketentuan umum, itu pengertian-pengertian ya. Kemudian bab 2-nya pengangkutan barang ya, impor dan ekspor. Kemudian yang ketiga tarif dan nilai pabean. Kemudian yang keempat biaya masuk. Nah ini ada juga biaya masuk anti dumping ya, nanti kita bahas. Biaya masuk imbalan, biaya masuk tindak pengamanan, biaya masuk pembalasan. Nah ini tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri. Nah barang yang masuk ke Indonesia itu kan terutama biaya masuk, tetapi ada juga diatur tidak dipungut ya, karena suatu hal, kemudian pembebasan, keringanan, dan pengembalian biaya masuk. Jadi harus adil ya bagi pengguna jasa. Kemudian diatur juga pemberitahuan pabean. Jadi dokumen-dokumen apa yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen itu juga diatur. Nah, kemudian bagaimana pembayaran, penagihan, utang dan jaminan itu dilakukan ketika kalau misalnya ingat bagaimana kita membahas mekanisme perdagangan internasional, ketika barang itu sudah sampai di Indonesia, maka pihak importer akan ke pelabuhan untuk mengeluarkan barangnya. Nah, disinilah bab 6 dan bab 7 ya, pemberitahuan dan pembayaran itu dilakukan. Kemudian tempat penimbunan di bawah pengawasan pabean. Ya, nanti kita bahas ada penimbunan sementara, penimbunan pabean dan berikat. Kemudian pembukuan itu terkait dengan auditing ya, audit kepabeanan tadi. Kemudian terkait dengan latas, jadi barang-barang yang boleh masuk dan tidak ke Indonesia. Kemudian ada juga barang yang ketika barang itu tidak memenuhi aturan, nah, kan dikuasai negara ya, dikuasai negara. Kemudian barang pertama dia tidak dikuasai, jadi tidak ada pemiliknya. Kemudian menjadi dikuasai negara dan menjadi milik negara. Nanti akan kita bahas kenapa barang itu dilelang atau dimusnahkan, gitu ya. Kemudian mengatur wewenang kepabeanan, wewenang artinya wewenang bea cukai. Jadi bagaimana dia boleh dan tidak bolehnya di dalam menjalankan undang-undang ini ya. Nah, ada juga diatur tentang keberatan dan banding. Ketika pengguna jasa, baik eksportir dan importir, merasa tidak puas dengan layanan bea cukai, maka diberikan untuk melakukan keberatan dan banding. Jadi keberatan itu kepada bea cukai, bandingnya dilakukan di pengadilan pajak. Jadi itu sehingga fair ya, transparan ya. Kemudian ketentuan pidana. Nah, pidana baik kepada pegawai maupun kepada pengusaha. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang atau kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha, nah itu diatur dalam ketentuan pidana. Nah, ketika pidana itu terjadi, ketika dilakukan secara sah melanggar ketentuan, maka akan dilakukan penyidikan. Nah, penyidikan ini sama dengan seperti yang dilakukan oleh polisi. Ya. Nah, selanjutnya ada pembinaan pegawai. Jadi, agar undang-undang ini bisa dijalankan secara transparan, gitu ya, fair, adil, maka dilakukan pembinaan pegawai. Nah, ini isi lengkap dari undang-undang kepabeanan. Kita masuk ke pasal 1. Ya, pasal 1 sampai dengan pasal 6 ya. Nah, pasal 1 itu tentang ketentuan umum ya. Jadi bagaimana kita melihat wilayah Indonesia. Mudah-mudahan dari gambar ini bisa dipahami ya. Saya akan mencoba menjelaskan secara detail sehingga mudah dipahami. Nah, pertama dari definisi kepabeanan ya. Kepabeanan adalah segala sesuatu ya, yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk ya dan keluar atau keluar daerah pabean
serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, dari definisi ini ya, yang terkait dengan pengawasan atas barang yang masuk, nah itu barang impor. Ya. Kemudian pengawasan barang yang keluar, itu barang ekspor. Ya. Nah, serta pemungutan bea masuk ya, artinya ada pemungutan bea masuk, ada pemungutan bea keluar. Artinya dalam konsep ini ya, bisa saya sampaikan secara sederhana, semua barang yang masuk ke Indonesia itu terutang bea masuk. Ya. Nah, tetapi barang yang dikeluarkan atau diekspor tidak semuanya dikenakan bea keluar atau bea ekspor. Itu hanya barang tertentu saja. Ya. Nah, wilayah Indonesia ini daerah kepabeanan, daerah pabean. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Jadi pertama kita harus paham istilah kepabeanan ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang masuk atau barang keluar dari daerah pabean daerah Indonesia serta pemungutan bea masuk atau bea keluar. Ya, itu pengertian dari kepabeanan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, daerah pabean Indonesia. Nah, ini sebenarnya mudahnya adalah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kita katakan sebagai daerah pabean ya. Nah, kalau di bahasa awamnya itu NKRI ya. Daerah pabean adalah wilayah Indonesia yang meliputi ya perairan, perairan darat ya yang di darat, perairan di laut ya, dan ruang artinya darat, perairan, ruang udara di atasnya, termasuk tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif ya, ZEE dan landas kontinen di mana berlakunya undang-undang pabeanan. Jadi di gambar yang pertama itu ada ZEE dan landas kontinen ya, itu juga yang berlaku undang-undang. Nah di situ diatur ya, tetap berlaku di mana berlakunya undang-undang ini. Jadi secara mudahnya ini adalah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI). Ya. Kalau yang di ZEE dan landas kontinen itu kan memang ada kita mau misalnya penambangan minyak bumi yang di tengah laut gitu ya, atau di penangkapan ikan gitu. Jadi itu tetap berlaku undang-undang ini. Jadi aturan undang-undang ini diberlakukan gitu ya. Ya. Nah, ini gambar dari daerah pabean tadi ya. Kalau kita mau melihat dari berapa sih jaraknya gitu ya. Nah, wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu ya di zona ekonomi eksklusif, landas kontinen yang jalan berlaku undang-undang ini. Jadi ada pengoboran minyak ya di bawah landas kontinen ya. Kalau ZEE itu 200 mil dari ini ya luar Indonesia ya. Kemudian kalau landas kontinen itu 300 mil keluar dari Indonesia. Itu istilahnya daerah pabean ya. Nah, tadi pertama kita memahami pengertian dari kepabeanan, kemudian kita wajib mengetahui daerah pabean ya. Mudahnya adalah wilayah NKRI. Kemudian kita akan membahas kawasan pabean ya. Nah, ketika barang itu masuk ke Indonesia, kepabeanan tadi barang impor yang terutang bea masuk ya, itu dia akan masuk atau disimpan sementara atau diawasi di kawasan pabean ya. Nah, kalau kita melihat definisinya adalah kawasan dengan batas-batas tertentu ya di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sebetulnya berada di bawah pengawasan bea cukai. Ya. Nah, kalau di pelabuhan pasti ada dua ya, laut dan udara. Ya, dengan batas-batas tertentu. Jadi ada baik dia dibatasi secara pagar atau dengan batas tertentu ya. Ini di bawah pengawasan bea cukai. Nah, di sini ada istilah tempat lain yang diterapkan untuk lalu lintas barang. Kenapa? Jadi ada suatu tempat memang yang barang-barang tertentu itu tidak bisa disimpan atau ditimbun sementara di pelabuhan ya, sehingga dia akan bergeser ke tempat tertentu ya, mungkin 100 meter 200 meter dari kawasan laut ya atau udara, tetapi tetap diawasi. Nah, gambar ini sementara menunjukkan bahwa ketika barang itu dari pelabuhan laut itu akan disimpan dulu di tempat penimbunan sementara ya. Nanti kita bahas ya. Jadi kawasan inilah yang dikatakan sebagai kawasan pabean. Jadi ada batas-batas tertentu sehingga barang ini masih belum boleh dikeluarkan dari pelabuhan. Nah, ini di pelabuhan laut ya, pelabuhan laut yang menggambarkan ketika barang itu kontainer ya, karena datang ditimbun dulu ya, kemudian ini yang di udara ya, di pesawat udara. Nah, yang di sini nih kita anggap sebagai kawasan yang bukan di pelabuhan, bukan di udara maupun laut, tapi dia digunakan untuk menyimpan sementara barang-barang impor atau barang ekspor. Nah, kemudian setelah kita memahami definisi kawasan pabean ya, nah kita lanjut ke definisi kewajiban pabean. Jadi semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang ini ya. Artinya apa? Ketika barang itu sudah masuk ke Indonesia, ditimbun ya, atau kita bahas lagi tentang mekanisme ekspor impor itu ya. Ketika importir setelah mendapatkan dokumen impornya, mereka ke pelabuhan. Nah, disinilah kewajiban pabean itu muncul ya. Jadi apa yang dilakukan oleh importir untuk mendapatkan barangnya bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Jadi kegiatan ini itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Menyerahkan pemberitahuan pabean, baik ekspor atau impor ya, dan tentu kepada bea cukai. Kemudian melunasi pungutan negara, bea masuk atau bea keluar. Jadi sederhananya, ketika barang itu sampai di pelabuhan, importer itu wajib membuat pemberitahuan pabean, baik impor atau ekspor ya, kemudian membayar kewajibannya, ya, pungutan negara. Itu dikatakan sebagai kewajiban pabean. Nah, ini contoh dari pemberitahuan pabean ya, ini PIB ya. Jadi ketika kita akan mengeluarkan barang kita, nah kita wajib membuat PIB secara self assessment ya, kita hitung sendiri, kita membayar sendiri, kemudian baru disubmit ke bea cukai. Nah, pemberian pabean itu apa ya? Satu pernyataan yang dibuat orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan cara yang ditetapkan. Jadi ya, artinya dokumen-dokumen ini sudah formatnya sudah ada, diberikan oleh bea cukai secara soft copy ya. Jadi dikirim secara aplikasi. Nah, jenis pemberian pabean itu apa saja? Nah, nanti akan kita bahas ya. Itu ada istilahnya pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, yaitu BC10 ya. Kemudian pemberitahuan kedatangan keberangkatan sarana pengangkut, SP itu sarana pengangkut ya, BC11. Nah, kemudian yang mudah agak familiar yaitu PIB ya, di pemberitahuan barang impor ya. Pemberitahuan impor barang PIB itu pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut ya.
berlanjut ya. Jadi dia dibongkar dulu, kemudian diangkut lagi ya. Kemudian pengangkutan barang asal daerah pabean dari suatu tempat ke tempat lain melalui luar daerah pabean ya. Artinya misalnya barang dari Sumatera ya, kemudian dia melalui Singapura atau Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia lagi. Nah itu istilahnya dari daerah pabean keluar masuk ke daerah pabean tetapi melalui luar daerah pabean. Ya. Kemudian pemberitahuan PIB, pemberitaan impor barang itu BC20 ya. Kemudian pemberitahuan impor barang tertentu yaitu BC21. Kemudian pemberitahuan impor barang penumpang atau laksana pengangkut BC22. Ini misalnya ketika kita menggunakan pesawat ya, jadi itu barang penumpang itu digunakan dengan BC22. Kemudian pemberitahuan pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan berikat itu BC23 ya. Kemudian ada pemberitahuan pengeluaran barang impor yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor, ini kita ya, kemudahan impor tujuan ekspor BC24. Ada juga pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ya, misalnya kawasan berikat itu BC25. Dan PIB, pemberitaan ekspor ya, tadi PIB BC20, kalau PIB BC30. Kemudian pemberitahuan pemasukan barang asal daerah pabean ke kawasan berikat. Jadi dokumen yang digunakan apabila barang dari lokal itu masuk ke kawasan berikat, itu BC40. Kemudian ada juga barang yang dikirim lewat pos, ya itu istilahnya dengan pencatatan dan pembayaran kiriman pos PPKP ya. Kemudian pemberitahuan lintas batas untuk PLB. Nah, di sini bisa dilihat ya, bagaimana batas dari ekspor impor itu ya. Jadi mungkin hampir mirip dengan kita melihat cost-cost yang muncul ketika kita membahas Incoterm ya. Jadi cost sebelum barang itu tiba dan setelah barang itu tiba. Nah, gambar ini menunjukkan ya, ketika barang pesawat atau masuk ke Indonesia atau baik laut atau udara ya, itu ada BC11 ya, RKSP ini, BC10 ya, rencana kedatangan kapal, kemudian ketika dia sudah menyerahkan manifestnya itu BC11. Jadi di sini dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi itu disinilah mulainya gitu ya, dari pertama BC10 ya, dari rencana kedatangan sama pengangkut, kemudian dilanjutkan kepada manifestnya, menyampaikan jumlah barang yang akan dibongkar ya. Kemudian kita mengurus ya custom clearance-nya, PIB-nya itu ya. Nah, apakah dia angkut lanjut atau angkut terus ya? AL itu angkut lanjut, AT itu angkut terus ya. Dia kemana misalnya atau diimpor PIB itu BC20, itu contohnya ya. Nah, kalau barang itu keluar ya, itu istilahnya outward manifest ya. Kalau masuk dia inward, kalau keluar outward manifest. Itu BC11 juga, tapi outward manifest ya. Nah, kalau dia ekspor itu digunakan BC30. Nah, ini nanti kita bahas lagi di tata laksana impor ya. Ini harusnya pengantar dulu ya. Kemudian ada definisi kantor pabean ya. Kantor pabean itu adalah kantor dalam lingkungan DJBC tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ya. Itu kantor pabean. Ya artinya gampangnya kantor bea cukai gitu ya. Kemudian tempat penimbunan sementara ya. Definisinya bangunan dan atau lapangan ya. Jadi tidak cuma bangunan ya. Atau tempat lain yang disamakan dengan itu.
di kawasan pabean. Jadi harus di dalam kawasan pabean. Untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran atau pembongkarannya ya. Jadi kalau dari gambar tadi ya, jadi ketika barang itu masuk ke Indonesia, sebelum diproses dokumennya dia ditimbun di tempat penimbunan sementara. Nah, itu bisa bangunan, lapangan atau tempat lain, tetapi dia wajib di kawasan pabean. Nah, ada juga istilah tempat penimbunan berikat ya. Jadi tempat penimbunan berikat ini bisa didefinisikan sebagai bangunan ya, bangunan tempat atau kawasan ya yang memenuhi syarat tertentu. Jadi harus ada syarat-syaratnya, misalnya pagar harus minimal 2 meter ya, ada papan namanya, satu pintu, nah itu misalnya ya, yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Jadi ini penangguhan biaya masuknya adalah barang yang ditimbun di sini itu belum dibayarkan biaya masuknya ya, itu masih ditangguhkan ya, ditangguhkan, sehingga dikatakan berikat ya, tempat penimbunan berikat. Nah, barang dengan tujuan apa saja istilahnya di sini? Ada diimpor untuk dipakai, ada ekspor ya. Kemudian diolah, itu kawasan berikat. Kemudian dipamerkan, ada juga dijual, dilelang, atau asal daerah pabean dilelang atau didaur ulang. Jadi ini intinya adalah barang yang ditimbun ini adalah masih mendapatkan penangguhan biaya masuk. Nah, misalnya apa? Kawasan berikat ya, mungkin pernah mendengar ya. Kemudian gudang berikat, kemudian pusat logistik berikat, kemudian tempat penyelenggara pameran berikat ya. Ini contoh dari tempat penimbunan berikat. Nah, ada lagi tempat penimbunan pabean ya. Tempat penimbunan pabean. Jadi tadi pertama tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, ada tempat penimbunan pabean. Jadi bangunan dan atau lapangan ya, atau tempat lain yang disamakan dengan itu disediakan oleh pemerintah ya, di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan bea cukai untuk menyimpan ya, gimana apa? Jadi barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini. Nah, sekilas saya sampaikan, ketika barang itu disimpan di tempat penimbunan sementara, nah, sebelum dikeluarkan oleh importir, maka barang itu diberikan waktu 30 hari di tempat penimbunan sementara. Nah, ketika setelah 30 hari barang itu tidak diurus, itu akan menjadi barang tidak dikuasai, ya. Nah, barang tidak dikuasai, kemudian setelah itu ketika dia tidak ada lagi importir yang mengakui barangnya, maka dia akan menjadi barang dikuasai negara ya 60 hari berikutnya ya. Nah, setelah dikuasai negara, begitu pula tidak ada katakanlah misalnya importir itu sedang mengurus izin-izinnya ya. Nah, ketika izinnya bisa dipenuhi, itu bisa dijadikan barang yang kembali ya, bisa dikuasai oleh importir. Jadi dia tidak menjadi barang milik negara. Kalau sudah melewati batas waktunya dan tidak ada yang mengklaim, itu akan menjadi barang milik negara, kemudian dilelang salah satunya. Atau bisa juga dihibahkan ke instansi lain atau dimusnahkan. Nah, barang tertentu tadi ya, jadi barang yang ditetapkan oleh instansi terkait ya tertentu ya, barang yang pengertian di dalam daerah pabean diawasi. Jadi misalnya ya barang-barang yang misalnya tentara atau polisi itu mengimpor senjata ya, atau amunisi. Nah, misalnya dia tibanya di Tanjung Priok ya, kemudian akan dikirim ke Semarang atau dikirim ke Surabaya. Nah, pengangkutan dari Tanjung Priok ke Surabaya atau Semarang ini wajib diawasi dengan dokumen atau
diawasi oleh bea cukai. Itu istilahnya barang tertentu. Kemudian audit kepabeanan ya. Nah mungkin audit sudah tidak asing lagi ya istilah audit seperti itu. Dan di bea cukai juga ada istilahnya audit kepabeanan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, ya. Kemudian buku, catatan, dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan ya, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, ekspor-impor ya, dan atau sediaan barang, inventory dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini. Nah, jadi gini, siapa yang diaudit ya? Mereka perusahaan eksportir atau importer yang menggunakan fasilitas kepabeanan ya. Artinya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh bea cukai, maka sebaiknya dia akan diaudit sehingga apakah perhitungan biaya masuk pembayaran itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke pasal 2, mungkin saya buka dengan diskusi dulu ya. Jadi biar tidak terlalu panjang ininya ya, pembahasannya biar nggak beban ya. Silakan saya buka untuk sampai di sini dulu ya. Karena kalau sampai cukup panjang, cukup banyak ya. Jadi biar sedikit-sedikit bisa kita pahami. Saya lihat di chatnya dulu ya. Dari Indah ya, berdasarkan penjelasan tadi, kepabeanan ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan barang yang masuk, ada kepabeanan dan biaya masuk. Siapa yang bertanggung jawab atas biaya masuk yang dan biaya keluar Pak? Apakah penjual atau pembeli atau keduanya? Kemudian barang keluar yang seperti apa yang dapat dikenakan miskin. Siapa yang bertanggung jawab atas biaya masuk dan biaya keluar? Nah, kalau biaya masuk adalah importir, ya, importir yang bertanggung jawab. Nah, ketika importir itu menggunakan jasa PPJK atau broker dalam pengurusan barangnya, nah, ketika barang importirnya fiktif tidak bisa ditemukan, maka PPJK-nya yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kemudian ini apakah penjual atau pembeli ya? Nah, di sini tentunya istilahnya adalah importir ya, importir atau PPJK atau brokernya. Nah, bisa nggak penjual? Nah, kembali kita lihat incoterm yang digunakan ya. Apakah barang itu diimpor, dibeli dengan incoterm yang mana gitu ya? Kalau misalnya menggunakan barang itu sudah sampai di gudang atau di rumah atau di gudang pembeli, berarti penjualnya yang bertanggung jawab ya, seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan FOB, CIF, ya, Exwork dan lain-lain ya, itu berarti dia importirnya ya. Nah, untuk barang biaya keluar apa saja yang bisa dikenakan? Misalnya barang-barang mineral ya, apa misalnya biji besi ya, atau yang lebih mudahnya bisa juga kelapa sawit itu ya, itu bisa di produk kelapa sawit itu dikenakan biaya keluar, atau rotan ya, rotan yang masih kalau rotan dilarang ya. Intinya gini, biaya keluar itu dikenakan untuk menjaga sumber daya alam kita. Jadi kalau dalam bentuk mineral dikirim atau diekspor itu dikenakan biaya keluar. Tapi kalau dalam produk jadi itu tidak dikenakan biaya keluar. Seperti itu, Indah. Silakan Indah memberi komentar. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang bertanggung jawab atas biaya masuk atau biaya keluar itu tergantung lagi pada incoterm yang digunakan ya Pak ya. Nah setelah itu barang yang keluar itu yang kena biaya cukai itu seperti bahan-bahan mentah seperti itu Pak ya, yang diekspor ke negara lain dan yang belum diolah seperti itu ya Pak ya.
Ya, tetapi itu ada keputusan Menteri Keuangan ya, itu detail diatur. Yang sederhananya adalah kebanyakan barang mineral untuk yang bahan-bahan mentah mineral ya, biji besi, biji apa nikel atau biji apa logam lah gitu ya, itu yang dikenakan biaya keluar seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke Izin menanggapi, Pak. oh ya silakan. Terkait Silakan, dengan Pak. pertanyaannya Indah tadi, bagaimana dengan produk-produk seperti hasil tambang yang berupa emas itu, semuanya kan hasilnya itu kan ada yang diekspor dan juga ada yang diimpor, Pak. Apakah itu dikenakan biaya masuk juga, biaya keluar juga, Pak? Kalau misalnya diekspor, Sorry, habis apa barangnya? misalnya hasil tambang emas, Pak, dia misalnya kalau barang emasnya itu hasil tambangnya itu diekspor dalam bentuk setengah jadi, misalnya seperti batangan emas itu, apakah tetap dikenakan biaya keluar? Emas ya. Nah, emas itu kena dalam artian gini, yang dikirim itu kan udah menjadi emas atau belum gitu ya. Jadi kalau biji masih belum menjadi barang jadi, dia dikenakan biaya keluar. Tetapi ini memang harus dicek ininya, Agus, aturan ininya, apa namanya, Kementerian Keuangannya. Jadi itu banyak listnya. Tetapi tadi biji mineral itu sebagian besar memang dikenakan. Itu untuk menghindari kelangkaan di dalam negeri. Nah, cuma emas ini kalau kita bilang kan Freeport ya. Freeport itu dia membelinya, ini kan ada kontrak karya istilahnya ya. Nah, itu apakah dia sudah satu kontrak paket memang udah boleh keluar gitu dijual gitu ya. Tapi kalau kayak biji nikel, besi yang lain-lain itu memang dikenakan biaya keluar. Gitu, Gus. Baik, Pak, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti kita cek lagi ya detailnya, Gus ya. Baik, Pak. Kemudian Winda ya. Dalam kegiatan ekspor impor, apakah pihak Bea Cukai pernah melakukan pemblokiran ekspor maupun importir? Dalam hal apa pemblokiran tersebut dilakukan dan bagaimana solusinya jika memang terkasih ya? Pasti ya, maksudnya ada. Jadi pemblokiran itu dilakukan ketika importir itu pernah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana ya, artinya penyelundupan ya, itu langsung diblokir ya, apa namanya izin impornya, atau memang dia tidak memenuhi syarat di dalam izin usahanya memang belum diupdate ya, atau ketika di apa melakukan suatu pelanggaran maka akan diblokir. Atau misalnya kalau kawasan atau misalnya dia akan melakukan tindak pidana ya yang sudah berkaitan dengan hukum, itu akan diblokir. Nah, kapan dia bisa dibuka kembali? Kalau dia hanya kekurangan izin-izin tertentu, nah itu setelah dia mengesahkan kembali izinnya itu dibuka kembali. Kalau eksportir juga sama ya, importer itu sama. Seperti itu, Winda. Baik Pak, terima kasih sudah sangat jelas. Baik, saya lanjut ke Windari ya. Untuk perubahan Undang-Undang 10 ke ya. Yang dihapus itu sekiranya karena faktor apa? Faktor apa sebenarnya? Jadi pasal yang dihapus itu memang sudah tidak tidak update lagi ya. Jadi katakanlah saya lupa yang dihapus ya karena sudah sangat lama. Jadi misalnya aturannya itu sudah tidak
tidak bisa tidak layak lagi digunakan ya. Misalnya katakanlah ya, misalnya pasal misalnya mengatur kan ada cukai barang-barang yang mengatur dulu gula ya, gula kemudian minyak tanah itu kan dikenakan cukai ya. Jadi impor itu dikenakan cukai. Nah, ketika sudah tidak dikenakan lagi cukainya untuk barang tertentu ya, itu pasalnya sudah tidak ada lagi barang yang diatur oleh pasal itu sehingga pasalnya dihapus seperti itu. Hindari. Mau ditanggapi Windari, silakan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sudah sangat jelas Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Dwi, sejak kapan barang impor mulai terutang biaya masuk? Ya. Kemudian ketika kita melakukan impor, tapi kita tidak tahu cara penyelesaian kewajiban pabean dan apa yang dapat tempuh dan melakukan barang. Nah, sejak kapan barang impor mulai terutang? Jadi sejak memasuki wilayah Indonesia, masuk ke wilayah pabean, daerah pabean ya, dia sudah dianggap terutang biaya masuk ya. Jadi ketika barang itu sudah masuk ke daerah pabean Indonesia NKRI, itu sudah terutang biaya masuk. Nah, hanya saja kantor bea cukai itu kan bukan di tengah laut ya. Jadi dia adanya di pelabuhan, makanya itu baru diproses di pelabuhan di kantor bea cukai. Tapi kalau secara konsepnya terutang biaya masuk ketika masuk ke daerah pabean atau NKRI, seperti itu ya. Kemudian ketika kita melakukan impor tidak tahu cara, nah, ketika importir tidak bisa melakukan proses pengeluaran barangnya karena tidak tahu ya, dia bisa menggunakan jasa PPJK namanya, pengurusan jasa kepabeanan ya, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau broker. Jadi mereka kita minta tolong atau atas nama importir, atas nama kita untuk mengeluarkan barang-barangnya. Tentunya dokumen pendukungnya seperti invoice, packing list, dan BL, RW bill yang kita bahas di dokumen perdagangan internasional itu kita berikan kepada PPJK-nya. Seperti itu, Dwi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau kita menyewa PPJK itu berarti kita perlu uang tambahan Pak ya untuk bayarnya? Betul. Jadi kita membayar jasanya. Nah di sini juga hati-hati ya, artinya kita harus memilih PPJK yang benar-benar terdaftar, yang punya izin, artinya tidak disalahgunakan ya. Artinya biaya itu bisa saja memang barangnya bebas biaya masuk gitu ya, tapi karena kita nggak tahu dikatakan karena biaya masuk sehingga ongkos itu ke dia, bukan ke negara, seperti itu ya, kurang lebih. Baik Pak, terima kasih, sudah sangat jelas. Oke, sekarang ke Indri. Biasanya negara maju lebih mengutamakan pelayanan dalam proses ekspor impor. Apakah yang muncul ya? Kenapa pelayanan ya? Karena dia ingin meningkatkan produktivitas industrinya ya, sama dengan Singapura ya. Jadi bagaimana kecepatan pelayanan, katakanlah kalau barang nyampe di Singapura dalam waktu 2 jam itu udah clearance ya, udah keluar dari pelabuhan. Sehingga banyak pengusaha itu memilih barangnya ditimbun di Singapura gitu ya, sebagai hub istilahnya, hubnya. Nah, satu sisi lain adalah semakin lancar, efisien di dalam pelayanan ekspor impor barang, maka investasi juga akan banyak ke negara tersebut. Ya. Seperti itu, Ingrid. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Jika seperti itu kan dampaknya positif sekali kepada negara, khususnya di bidang ekonomi. Ya. Apakah untuk negara-negara berkembang memungkinkan untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam proses ekspor ya, impor? sangat memungkinkan ya. Seperti kita Indonesia ya. Jadi dari tahun 95 itu ya, ketika ke 2000 berlakunya undang-undang ini ya,
Kemudian sampai sekarang itu memang kalau membaca istilah reformasi birokrasi ya, reform itu nah dari sanalah dirubah ya, kalau mengikuti bagaimana reformnya di bea cukai sama pajak, salah satunya di sana. Jadi bagaimana pelayanan itu bisa lebih transparan sehingga menjadi lebih cepat. Nah, ada istilahnya SLA ya, Service Level Agreement ya. Jadi berapa waktu yang wajib digunakan dalam pelayanan ya. Misalnya 1 hari ya 1 hari gitu, 2 jam itu harus clear, harus keluar gitu. Seperti itu, Indri. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi sebagai tambahan, bea cukai itu juga di regional ada ya. Kemudian di ASEAN itu juga ada. Jadi mereka saling bekerja sama untuk meningkatkan kecepatan pelayanan masing-masing negara. Kemudian selanjutnya dengan Maya. Ada aturan tertentu terhadap tempat penerima berikat, aturan mengenai tempat berikatnya apakah berbeda-beda di setiap daerah. Aturannya sama ya, jadi aturannya satu untuk semua yang dibuat di wilayah Indonesia, jadi sama semua ya. Seperti itu, Maya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, lanjut ke Ganesha ya. Pada saat pengisian pemberitahuan pabean secara mandiri, apakah data yang isi tersebut bisa diberikan ke keakuran LBC? Bagaimana tahapan mekanisme cek yang? Nah, memang dilakukan self assessment ya, dilakukan oleh importir. Nah, bea cukai akan mengecek kembali nama barangnya, jenis barangnya, kemudian dia masuk kode tarif, klasifikasinya apa, nomor berapa, kemudian harganya juga kita cek, harganya masuk akal atau tidak. Nah, ketika ini tidak sama, itu bea cukai akan melakukan tarif yang berbeda. Nah, makanya nanti ada tambah biaya masuk itu, betul atau pembetulan atau dikenakan tambah bayar istilahnya. Jadi itu memang dilakukan penelitian kembali oleh petugas bea cukai. Seperti itu, Ganesha. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Izin menanggapi kembali, tadi kan diberlakukan tarif bea masuk atau tambahan biaya. Itu untuk apa Pak tambahan biayanya Pak kalau boleh tahu? Gini, bukan tambahan gini, karena dia kekurangan ya. Ketika misal iPhone ya, iPhone itu kan harganya katakanlah kan puluhan juta gitu ya. Nah, ketika misalnya dibuat hanya 1 juta, itu kan sudah nggak masuk akal. Jadi kita minta lagi invoice resminya, kita cek. Kalaupun tidak dapat, jadi kita bisa cek ke pasar, harga di outlet resminya berapa ya, itu kita pakai. Nah, kira-kira harganya berapa. Jadi ketika harganya kita rubah, tentunya biaya masuknya akan berubah. Nah, selisih itulah kita katakan sebagai tambah bayar. Seperti itu, yang bisa. Baik Pak, kira-kira berapa lama ya tahapannya untuk mengecek Pak? Kan dia harus ke outlet misalkan terjadi gitu Pak. Oh gini, jadi kita ada batas waktunya. Jadi ketika kita cek harganya tidak sesuai, langkah pertama adalah kita meminta importernya untuk menyerahkan dokumen asli semua, ya, invoice yang asli, bukti transfer. Nah, itu bisa nggak dia memberikan? Kalau bisa memberikan, masih masuk akal nggak harganya, gitu ya. Nah, kalau tidak masuk akal, tidak bisa terima, itu kita langsung, jadi bea cukai itu langsung ke pasar, ke outlet resminya, itu mencari harga resminya dari distributor berapa. Jadi karena ada batas waktunya. Kalau tidak salah itu 2-3 hari itu harus sudah ini ya. Jadi ada batas waktunya di sana. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Ya, terima kasih. Kemudian Puspayantari.
apakah barang yang dibeli dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri sebagai oleh-oleh untuk kepentingan pribadi tidak diperjualbelikan. Nah, ini tidak dikenakan biaya masuk ya, itu ada istilahnya barang pribadi penumpang. Tetapi ada persyaratannya ya, dengan jumlah yang wajar ya. Jadi oleh-oleh itu jumlahnya wajar. Jadi misalnya tas ya mungkin hanya 2 lah gitu ya. Bukan bawa 5 tas atau 6 tas misalnya itu. Tetapi dikasih batasan harganya satu orang itu 500 US dollar ya per orang untuk barang penumpang. Itu nanti kita bahas di belakang, itu ada ketentuannya. Mau ditanggapi supaya yang tadi? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian Angga. Barang yang keluar dan masuk tanpa melewati bea cukai di pelabuhan yang pastinya barang tersebut masuk dengan tidak bertanggung jawab meskipun sudah ada aturan yang jelas. Sebenarnya pengawasan dengan lemah. Bagaimana aturan tersebut dapat diberikan sesuai dengan aturan yang telah jika kasus seperti terjadi. Nah, tentunya kan dilihat di lapangan ya. Kalau dia tidak diketahui ya susah juga gitu ya. Tetapi di dalam prakteknya itu ada X-ray ya, jadi ada pengawasan, pengecekan baik di perbatasan, kemudian di kantor, di pelabuhan, di bandara itu ada petugas pengawasan ya, untuk memastikan barang-barang itu dikirim secara resmi atau tidak. Gitu. Nah, ketika ada penyelundupan, kalau dia ketahuan ya tindak pidana, jadi bisa penjara. Ya. Seperti itu, Angga. Oh, baik Pak, terima kasih. Baik Angga, kemudian di ini ya, segala sesuatu berhubungan dengan kualitas ya, ini definisinya. Kenapa ada barang yang diekspor tidak dikenakan biaya keluar? Contohnya, ya karena barang ekspor itu memang tujuan kita meningkatkan ekspor adalah untuk mendapatkan devisa negara ya. Misalnya semua kerajinan semua barang ekspor yang dalam bentuk barang-barang jadi itu tidak dikenakan biaya keluar ya. Jadi biaya keluar itu dikenakan untuk melindungi sumber daya alam kita. Ya, makanya seperti biji mineral dan barang-barang yang memang jumlahnya terbatas di Indonesia, nah itu dikenakan biaya keluar. Seperti itu, Dwi. Baik, Pak. Ada tambahan? Kalau misalnya jumlahnya banyak juga nggak kena biaya, Pak? Juga tidak. Jadi konsepnya adalah barang-barangnya memang tidak merugikan industri dalam negeri. Baik Pak, saya sudah paham. Terima kasih. Ya, lanjut ke Novi. Semua barang impor dikenakan biaya masuk, sedangkan tidak semua barang impor dengan biaya keluar. Apakah ini berkaitan dengan menjaga stabilitas harga komoditas? Tentu, ya bisa juga ya. Untuk stabilitas harga di dalam negeri juga bisa. Jadi di samping untuk melindungi mempertahankan sumber daya alam kita. Seperti itu ya, Menteri Wahyuni ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak, sudah sangat jelas. Ya, terima kasih. Kemudian Eka Putri ya. Apa sanksi untuk pengangkut yang tidak menyerahkan pemberitahuan barang impor yang diangkut kepada bea cukai? Apa sanksi untuk pengangkut? Apa sanksi untuk pengangkut yang tidak menyerahkan pemberitahuan barang impor? Nah, itu ada sanksinya ya. Sanksinya ini kita akan bahas setelah ini ya, Eka Putri ya. Jadi ada tahapannya ya, tingkatannya kalau dia tidak menyerahkan pemberitahuan barang impornya. Ya, nanti kita bahas ya.
Baik Pak, terima kasih. Kemudian Sinta. Apa saja keuntungan yang diberikan jika menimbun barang di kerangan fabrikat, Pak? Keuntungannya adalah barang itu masih ditangguhkan biaya masuknya. Jadi karena biaya masuknya belum dibayar dan pajaknya, dia masih bisa menghemat modalnya ya. Kenapa? Karena barangnya akan diekspor. Ya. Itu keuntungannya. Apa bedanya jika menimbun barang di tempat? Kalau di tempat penimbunan pabean itu barang yang tidak ada pemiliknya ya. Jadi itu memang barang yang tidak diurus ya, menjadi barang tidak dikuasai negara atau barang milik negara. Banyak sekali kasus yang terjadi dengan penyalahgunaan pasar berikat. Ya, jadi memang seperti itu. Pasar berikat itu tujuannya kan untuk mempermudah pengusaha untuk memproduksi barang ekspor ya. Akan tetapi kadang disalahgunakan. Jadi banyak barang yang diproduksi tapi tidak diekspor, tapi dijual ke dalam negeri. Nah, pada saat dia menjual dalam negeri harusnya dikenakan biaya masuk. Tetapi tadi karena kadang pengawasannya tidak terlalu ketat, itu menjadi penyalahgunaan. Seperti itu, Sinta. Baik Pak, terima kasih. Sudah sangat jelas. Ya, sama-sama. Bagaimana bila impor yang dilakukan setelah masuk daerah pabean ternyata barang tersebut terindikasi melakukan pelanggaran hak haki ya. Ya, untuk haki memang juga diatur ya. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran haki, dia juga dikenakan sanksi ya. Itu memang ada aturan mainnya ya. Nah, apakah jenis prematur yang tepat untuk ini? Jadi Bea Cukai itu juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Industri, kemudian Kejaksaan untuk memastikan apakah barang-barang itu melanggar hak kekayaan intelektual produk Indonesia atau tidak. Gitu. Jadi itu memang dilakukan. Itu Suta. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Ayu Utari. Apakah surat SAM mengecek barang dengan menggunakan kontainer Bea Cukai belum mengecek isi barang dengan membuka box atau cukup melihat dengan digit kontainer dan apakah ada perbedaan tersendiri dengan Bea Cukai untuk barang yang menggunakan kontainer dengan barang apakah saya mengecek barang Bea Cukai? Jadi gini, setiap barang yang ini teknis ya, ini udah teknis kita bahas di belakang, tapi sekilas, jadi semua barang yang masuk ke Indonesia itu kan terutama biaya masuk. Kemudian ketika kita akan melakukan pemeriksaan barang, setelah dokumennya dibayar gitu ya, itu ada jalur ya, ada jalur hijau, jalur merah. Nah, ketika dia kena jalur hijau, dia tidak dilakukan pemeriksaan, jadi dia langsung barangnya bayar keluar gitu ya. Nah, ketika dia kena jalur merah, itu wajib diperiksa. Nah, jalur merah itu bisa karena profilnya kurang bagus atau bisa karena random. Nah, ketika kena jalur merah, itu pemeriksaannya bisa 10%, bisa 30%. Ya, barangnya dibongkar. Nah, itu minimal kalau dia dalam tuh karton, minimal 2 karton, atau kalau kontainernya melebihi dari 10 kurang lebih. Jadi dia 10%-nya jadi satu kontainer harus dibuka gitu. Itu. Jadi tetap diperiksa tergantung dia mendapat jalur apa, jalur hijau atau jalur merah. Kemudian ada juga tadi ditanyakan nomor kontainer itu nomor kontainer hanya menjadi untuk memastikan apakah barang itu benar di kontainer tersebut gitu ya. Itu untuk nomor kontainernya, tapi barang tetap diperiksa ya. Kalau dia jalur merah. Kemudian persentase ya. Ini tidak ada ya. Jadi persentase perhitungan atau pemeriksaan sesuai dengan sistem komputer yang keluar gitu ya. Seperti itu Ayu tadi. Baik Pak, terima kasih sudah sangat jelas. Ya, sama-sama.
Kita lanjut dulu, ya. Atau ada lagi sebelum ini? Ini pertanyaan udah lumayan ini ya. Terima kasih pertanyaannya sudah masuk ya, artinya sudah masuk ke cukup detail, cukup teknis ya. Nanti kita akan saya bahas lagi ke belakangnya ya. Bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Bisa, Ya. Pak. Nah, pasal 2 ya. Nanti karena di dalam pembahasan ini bisa juga dibaca di undang-undang yang saya share ya. Itu bisa bisa dicek ya. Nah, kita masuk ke pasal 2 ya. Nah, pasal 2, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang biaya masuk. Jadi, tadi sudah kita sempat bahas, ketika barang yang dimasukkan ke dalam negara Indonesia, daerah pabean, akan terutang biaya masuk. Nah, ini sudah memasuki daerah pabean, sudah terutang biaya masuk. Makanya diperlakukan sebagai barang impor. Sebaliknya, barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dinyatakan sebagai barang ekspor, ya, atau bahkan barang yang telah dimuat, ya, barang yang telah dimuat di dalam sana pengangkut yang akan dikeluarkan dari daerah pabean menuju luar daerah pabean itu dinyatakan sebagai barang ekspor. Nah, dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan dibongkar di satu tempat dalam daerah pabean, ya, itu bukan barang ekspor. Ya, misalnya barangnya keluar dari Tanjung Priok ya, tapi dibongkar di Belawan ya, Sumatera ya. Nah, itu bukan barang ekspor gitu ya. Atau dari Tanjung Priok ke Papua, itu bukan barang ekspor seperti itu ya. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Barang ekspor dapat dikenakan bea keluar ya. Barang ekspor dapat dikenakan bea keluar ya. Nah, kenapa dia dikenakan bea keluar? Tujuannya apa ya? Pertama, untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Kemudian melindungi kelestarian sumber daya alam ya. Bisa juga mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tentu di pasar internasional. Contohnya kayak nikel ya, itu kan dilarang ekspor atau dibatasi ya. Kemudian menjamin stabilitas harga komoditi itu di dalam negeri. Ini kenapa dikenakan bea keluar. Mudah-mudahan ini menjawab tadi ya pertanyaan yang tadi. Ya. Kemudian pasal 3. Pemeriksaan pabean ya. Nah, pemeriksaan pabean itu dilakukan secara selektif ya. Secara selektif dengan cara apa ya? Dengan cara penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importirnya ya. Karena di dalam prakteknya pemeriksaan ini memang berdasarkan sistem komputer ya. Nanti kita bahas pada slide berikutnya ya. Nah, barang ekspor itu sebenarnya hanya penelitian dokumen ya, karena sifatnya untuk memperlancar ya. Akan tetapi dalam hal tertentu itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Nah, dalam hal apa ya? Nah, misalnya ada kecurigaan bahwa barang yang diekspor itu bukan barang yang sebenarnya ya. Misalnya kan sering atau banyak terjadi ekspor benih lobster ya, itu kan dilarang ya. Karena bisa diekspor dengan dokumen lain ya, misalnya dibilang tekstil itu padahal itu isinya benih lobster ya. Nah,
Tetapi tujuan awalnya ya, barang ekspor itu hanya penelitian lingkungan saja. Nah, ini yang kelanjutan barang tertentu tadi ya. Jadi pengawasan terhadap barang tertentu. Nah, barang tertentu itu yang tadi saya sampaikan misalnya impor senjata gitu ya. Jadi pengawasan pengangkutan dalam daerah pabean dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan melalui laut ya. Jadi misalnya dari Tanjung Priok ke Kalimantan itu harus menggunakan atau diawasi terhadap barang tertentu ini. Nah, barang yang diperlukan oleh instansi teknis terkait yaitu departemen atau lembaga pemerintahan non departemen. Jadi contoh gampangnya misalnya senjata. Ya. Nah, kita lanjut ke pemenuhan kewajiban pabean. Ini dilakukan dengan pemberitahuan pabean. Ya. Nah, di mana dilakukan? Itu dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan, misalnya di kantor pos ya. Jadi barang misalnya yang dikirim melalui pos itu di pembayarannya di kantor pos ya, atau di kantor bea cukai. Tergantung barangnya diimpor melalui jalur apa ya. Itu pasal 5 ya. Nah, tentunya di dalam ini kan disampaikan ke petugas atau pejabat bea cukai di dalam melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Nah, untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban ini, maka ditetapkan kawasan, kantor, dan pos pengawasan pabean. Jadi, inilah di mana dilakukan pemenuhan kewajiban pabean. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika barang itu masuk ke daerah pabean, ya masuk dia masih di laut gitu ya, itu sudah terutang dia masuk. Tetapi pemenuhan kewajiban pabeannya itu baru bisa dilakukan di kantor pabean ya. Nah itu yang diawasi. Ya. Jadi ada kawasan pabean, kemudian kantor pabean dan pos kawasan pabean. Kemudian pemberitahuan pabean. Bentuk pemberitaan pabean itu ya bisa dalam bentuk tulisan ya boleh, atau dalam bentuk elektronik ya. Karena sebelum adanya media internet ya, komputer itu kan masih dalam bentuk tulisan dokumen biasa gitu ya. Nah, semakin majunya teknologi informasi itu bisa menggunakan data elektronik dengan sistem aplikasi ya. Jadi ini merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini. Jadi maksudnya gini, kan dulu kan undang-undangnya jauh dibuat sebelum penggunaan data elektronik ya. Jadi itu sudah dibuka di dalam undang-undang, itu dimungkinkan. Nah, data elektronik itu seperti apa ya? Itu informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan atau diimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer ya dan alat yang lainnya. Ini artinya pemberitahuan pabean itu tidak hanya menggunakan hard copy, jadi bisa juga menggunakan data elektronik. Kemudian pasal 6. Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagai diatur dalam undang-undang ini ya. Jadi barang impor, barang ekspor itu berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ya. Nah, di sini diatur registrasi pabean ya. Ketika kita
pengusaha akan melakukan kegiatan ekspor-impor yang tidak menggunakan jasa PPJK, dia wajib melakukan registrasi ya. Jadi orang yang melakukan kewajiban pabean ya, kecuali bagi pemenuhan kewajiban tertentu, itu wajib melakukan registrasi pabean di kantor bea cukai untuk mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Jadi ini wajib ya. Jadi kenapa wajib? Karena dia akan untuk masuk ke portalnya bea cukai untuk membayar biaya masuk maupun biaya keluarnya. Gitu ya. Nah, di dalam kewajiban pabean tertentu ini maksudnya apa? Jadi berkaitan dengan barang, misalnya barang penumpang, barang diplomatik atau barang kiriman pos, ini jasa titipan ini tidak perlu registrasi pabean. Nah, misalnya kalau misalnya kita datang dari luar negeri, kita membawa barang yang jumlahnya melebihi dari barang pribadi, nah kita dikenakan biaya masuk, membayar gitu ya. Tetapi tidak diwajibkan melakukan registrasi pabean. Begitu pula dengan yang barang kiriman pos. Nah, contohnya misalnya teman-teman sini melakukan pembelian secara online gitu ya. Secara online dia beli barang lewat handphone, ya bisa langsung gitu ya. Jadi tidak memerlukan registrasi pabean. Ya. Kita masuk ke bab 2 ya. Pengangkutan barang impor dan ekspor ya. Bagian pertamanya pengangkutan barang ya. Nah, kita atur tentang kedatangan sarana pengangkut ya. Dia jawab oke, dia suka. Karena kita akan bikin terus kita harus jadi keren. Ada banyak. Pengangkut wajib memberitahukan ya. Jadi gini, kita membahas pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut ya. Itu istilahnya RKSP. Jadi pengangkut wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ya. Sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, barang asal daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Ya. Jadi tetap diwajibkan ya menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut ya sebelum kedatangan sarana pengangkut ya. Jadi diwajibkan ya. Jadi ketika barang itu akan datang ke Indonesia dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean tetapi dia melalui luar daerah pabean, maka dia wajib menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah, kedatangan sarana pengangkut ini kan ada 2 jalur gitu ya. Ada 2 jalur. Ada 3 jalur ya. Saat lego jangkar, kalau dia menggunakan laut, itu istilahnya datang ya. Datang itu kapan gitu. Jadi pada saat kapal laut lego jangkar itu dikatakan sebagai datang. Tapi kalau dia menggunakan pesawat udara, dia saat mendarat di landasan bandar udara itu dikatakan sebagai saat kedatangan ya. Nah, dia memberikan RKSP-nya ini ke kantor pabean tujuan. Ya. Nah, yang dikecualikan adalah sarana pengangkut darat. Ya. Jadi ada 3 jalur ya, udara, laut, dan darat. Nah, untuk darat ya tidak diwajibkan menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah, pencantuman barang dalam manifest ya. Jadi pengangkut
ya yang masuk daerah pabean ya wajib mencantumkan barang dalam manifestnya ya. Jadi manifest itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Daftar barang niaga yang dimuat dalam sanad pengangkut itu wajib ya. Jadi wajib mencantumkan barang dalam manifestnya. Kemudian pengangkut wajib ya. Jadi pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang ini sama. Jadi tadi kan rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah sekarang terkait dengan manifest ya. Yang akan datang dari luar daerah pabean atau daerah pabean yang melewati luar daerah pabean. Nah wajib menyerahkan pemberian pabean. Ya, ini manifest ya. Sebelum pembongkaran ya. Nah dalam hal tidak segera dibongkar ya. Dalam hal tidak segera dibongkar ya. Nah dia diberikan jangka waktu maksimal 24 jam untuk sarana pengangkut yang melalui jalur lautnya atau 8 jam untuk sarana pengangkut darat, udara ya. Nah untuk yang darat itu pada saat dia kedatangan ya. Jadi dalam hal tidak segera dibongkar jangka waktunya 24 jam untuk laut, 8 jam untuk udara, dan 1 kedatangan untuk darat. Pengangkut ya, pengangkut yang dalam keadaan darurat ya, kewajiban menyerahkan pemberian pabean dikecualikan bagi pengangkut yang tidak melakukan pembongkaran dalam, jadi gini, dalam keadaan darurat ya, jadi pengangkut itu wajib melaporkan ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama ya. Dapat membongkar barangnya ya. Kemudian menyerahkan pemberian pabean maksimal 70 jam sesudah pembongkaran. Jadi ini untuk yang misalnya terjadi keadaan darurat, misalnya kapalnya mengalami masalah atau bencana atau hal tertentu di laut ya. Jadi diberikan perkecualian gitu ya. Jadi dia diberikan waktu maksimal 72 jam sesudah pembongkaran. Ya. Jadi kewajiban menyerahkan pemberian pabean dikecualikan bagi pengangkut yang tidak melakukan pembongkaran barang dan berlaku maksimal 24 jam. Jadi ini kan tidak bisa dipastikan di tengah laut ya, ketika ada bencana, misalnya badai dan lain-lain, nah dia tidak bisa melakukan pemberitahuan pembongkaran sesuai dengan yang ditentukan, maka dia diberikan waktu 72 jam. Apabila dia melanggar ayat 1, maka dia didenda minimal 5 juta, maksimal 50 juta. Kemudian melanggar ayat 3, 4, 6, dia didenda 10 juta, maksimal 100 juta. Nah ini biar tidak bingung, tetap dibaca undang-undangnya secara detail ya, jadi memudahkan untuk memahaminya. Nah, kemudian kita masuk ke pengangkutan barang. Pengangkutan barang dari TPS atau tempat penyimpanan pabean. Artinya ketika barang itu telah dibongkar gitu ya, kemudian telah diselesaikan apakah kewajibannya pada penuh atau belum gitu. Jadi kemana barang itu akan dituju gitu ya, dikirim kemana ya. Nah, pengangkutan barang, jadi wajib pengangkutan barang ini wajib diberitahukan ke kantor pabean ya. Nah, pengusaha atau importer telah memenuhi kewajiban ya.
TPS atau TPB. Jadi dia mengirimkan barangnya kemana ya. Nah, apabila bisa terjadi kedapatan kekurangan ya. Jadi di dalam pemenuhan kewajibannya ini tentunya kan ada barang yang kedapatan kurang atau lebih gitu ya. Dan tidak dapat membuktikan kekurangan kelebihan ini, maka dia bisa dikenakan wajib bayar gitu ya. Biaya masuk dan denda minimal 25 juta, maksimal 250 juta. Sedangkan kalau dia kedapatan lebih, jadi dendanya minimal 25 juta, maksimal 250 juta. Jadi ini ketentuannya. Jadi kenapa kalau kurang, asumsinya adalah barangnya itu sudah dibongkar di sebelum dia di pelabuhan ya. Makanya di samping dia kenakan denda, dia juga dikenakan biaya masuk ya. Tetapi kalau dia lebih pada saat dibongkar ya, itu kan yang akan menanggungnya adalah importirnya ya. Nah ini biar tidak bingung saya cek ininya, saya lihat di pasal di undang-undangnya ya, di pasal 6 ya. Pasal 8. Ya. Pasal 8A, pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean ya. Jadi kalau kita lihat dari pengangkutan barang dari TPS TPB atau sebaliknya ya, itu wajib diberitahukan ke kantor pabean ya. Kemudian pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajibannya, dia pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagai ayat 1 yang tadi ya, tetapi jumlah barang impor yang dibongkarnya kurang dari yang diberitahukan dalam pemberian pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut di luar kemampuannya, maka wajib membayar biaya masuk atas barang impor yang dikurang bayar, kemudian dikasih denda sanksi administrasi, denda ya, minimal 25 juta, maksimal 250 juta. Nah, tetapi kalau dia kedapatan lebih, ya maka hanya dikenai sanksi denda 25 juta sampai 250 juta. Itu ya, ini artinya dia tidak bisa membuktikan kekurangan atau kelebihannya. Nah, kemudian kita lanjut ke pasal 8B ya. Ini terkait dengan pengangkutan barang. Jadi barang itu bukan hanya barang yang biasa ya, misalnya TV, baju dan lain-lain. Nah, ada juga kita impor misalnya listrik atau barang cair, gas. Itu juga ada gitu ya. Dia menggunakan transmisi atau saluran pipa. Nah, di sini tetap disamakan seperti barang impor ya. Jadi aturannya sama. Hanya saja memang media impornya yang berbeda ya. Nah, misalnya juga software ya, penanti lunak itu juga dikatakan impor ya. Dia menggunakan ke internet itu bisa. Hanya saja memang kita biaya cukai itu sulit melacak
bagaimana caranya memastikan bahwa pembelian software impor itu sangat sulit dilacak karena kita belum memiliki misalnya aturan cloud computing ya. Jadi misalnya kalau masuk ke Indonesia dengan internet itu bebas gitu ya. Jadi tidak belum diatur sehingga cukup sulit untuk mengenakan biaya masuk untuk berganti lunak. Kecuali memang sudah ketahuan gitu ya, perusahaan besarnya yang akan mengirim ke Indonesia kita pakai di sini ya wajib membayar biaya masuk. Jadi pemberitaan pabean atas impor ekspor barang tersebut harus didasarkan pada jumlah dan jenis barang saat pengukuran di tempat pengukuran terakhir di dalam daerah pabean. Jadi misalnya listrik atau cairan gas atau cairan lainnya ya, barang cair itu ada meteran yang mengukur atau kilometer untuk listrik yang mengukur dinolkan dulu ya, atau dicatat pada saat sebelum dia diimpor, nah penamaannya berapa, nah itu jumlah yang akan dikenakan biaya masuknya. Kemudian pemeriksaan barang tertentu ya, ini sama ya, wajib diberitahukan oleh pengangkut ya saat keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabean ya. Jadi wajib diberitahukan dan dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya. Jadi pada saat barang tertentu itu dikirim, itu wajib ada dokumen yang melindungi sehingga pada saat kedatangan juga akan dicek. Nah, apabila ini tidak dipenuhi atau dilakukan dengan dokumen, maka dikenakan denda. Minimalnya 25, dia maksimal 250 juta. Nah, minimal maksimal ini tergantung dari berapa seringnya mereka melakukan kesalahan. Nah, pengangkut ya, yang telah memenuhi kewajiban pabean, tetapi jumlah barang kurang atau lebih, ya, dan tidak dapat membuktikan kesalahan tersebut di luar kemampuannya, itu didenda minimal 5 juta dan maksimal 50 juta. Ya. Artinya di sini masih ada catatan tidak dapat membuktikan kesalahan tersebut di luar kemampuannya. Ya. Jadi dikenakan denda. Nah, yang bisa dibuktikan kesalahannya misalnya ya, barangnya itu misalnya terbakar gitu ya. Berarti kan memang berkurang ya, itu bisa atau misalnya karena ada badai di laut itu barangnya tumpah misalnya, itu bisa saja ya. Tapi ada buktinya. Jadi bisa dia menjelaskan bukan di luar kemampuannya. Kemudian keberangkatan sarana pengangkut. Tadi kan kedatangan ya. Nah, pengangkut ya, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean ya atas sarana pengangkutnya yang akan berangkat ya keluar daerah pabean ya, atau ke dalam daerah pabean tetapi melalui luar daerah pabean ya, yang mengangkut barang impor atau barang ekspor ya. Jadi sebelum keberangkatan sarana pengangkut itu ya wajib ya. Jadi wajib menyerahkan ini dokumen yang tadi yang kita bahas itu manifestnya ya. Jadi outward manifestnya wajib diserahkan ya. Jadi mencantumkan barang dalam manifestnya. Semua barang yang akan dikeluarkan itu wajib dicantumkan dalam manifest, outward manifestnya. Nah, apabila ini tidak dipenuhi maka itu dikenakan denda minimal 10 juta maksimal 100 juta. Jadi tadi kedatangan, ini sekarang keberangkatan ya. Itu dibedakan. Kemudian kita bagian kedua untuk impor, pemekaran, penimbunan, dan pengeluaran.
Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan kedatangan sarana pengangkut, kemudian keberangkatan sarana pengangkut. Barang impor yang diangkut oleh sarana pengangkut wajib dibongkar nah ini ada aturannya ya, di kawasan pabean atau tempat lain yang diizinkan ya. Jadi dapat dibongkar seizin kepala kantor atau bea cukai. Nah, dalam hal tertentu ada juga yang dibongkar di tempat bukan di kawasan pabean atau di tempat lain ya, tetapi dia mendapat izin kepala kantor. Ya. Nah, di dalam di lapangan, di laut itu mungkin saja ya. Jadi bisa dibongkar ke sarana pengangkut lain di laut ya. Jadi di transshipment ya. Jadi dipindahkan ke kapal atau sarana pengangkut lain. Jadi dibawa melalui jalur yang ditetapkan kantor pabean. Jadi kalau misalnya ada pembongkaran atau pemindahan barang dari sarana pengangkut satu ke yang lainnya, itu wajib ya, jalurnya ditetapkan dan itu diatur oleh seizin kantor pabean yang dituju ya. Kemudian pengangkut ya telah memenuhi ketentuan jumlah barang impor yang dibongkar, ternyata kedapatan kurang ya atau lebih dan tidak bisa membuktikan tidak dapat membuktikan kesalahannya ini ya. Jadi tadi disampaikan dia akan membayar, kalau dia dapatkan kurang maka dia di samping bayar biaya masuk juga denda. Kemudian sanksi administrasi denda. Jadi kalau dia lebih dia membayar hanya sanksi administrasi saja. Kemudian sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, itu barang impor ya dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara. Ya, dalam hal tertentu dapat ditimbun di tempat lain yang disamakan dengan tempat penimbunan sementara. Jadi tetap saja ya kalau di tempat lain ini tetap harus izin dari bea cukai. Kemudian pengeluaran barang ya. Nah, barang impor ya yang dari TPS itu dapat dikeluarkan untuk tujuan apa saja ya. Itu bisa untuk tujuan impor untuk dipakai, impor sementara, tempat penimbunan berikat ya, kemudian tempat atau TPS lainnya, atau bisa juga diangkut terus atau diangkut lanjut ya. Kemudian diekspor kembali. Nah, kalau dikeluarkan tanpa persetujuan bea cukai maka akan dikenakan denda sebesar 25 juta. Ya. Jadi dari TPS itu ya, dari TPS dikeluarkan itu harus mendapat persetujuan dari pejabat bea cukai. Kemudian kita masuk ke impor untuk dipakai. Nah, istilah impor untuk dipakai itu ya, itu tujuannya dipakai ya, atau dimiliki dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia ya. Nah, tentunya di dalam mekanisme penyerahan barang, mekanisme ekspor impor itu ketika barang yang sudah di pelabuhan, nah importer itu kan akan menyelesaikan dokumennya ya, pengeluaran barangnya. Nah itu kita katakan sebagai impor untuk dipakai.
Dan setelah bisa dilakukan, setelah ini bisa saja dia, nah normalnya kan dia menggunakan pemberian pabean PIB ya, kemudian bayar biaya masuk. Nah dalam hal tertentu, misalnya untuk impor sementara, jadi dia menggunakan pemberian pabean saja karena jaminan. Atau untuk perusahaan-perusahaan tertentu bisa dengan dokumen pelengkap pabean ya, dan jaminan. Jadi kalau dia tidak bayar, dia menggunakan jaminan. Itu bisa menggunakan untuk impor barang untuk dipakai. Nah, jaminan dan dokumen pelengkap itu kan kita bahas berikutnya. Nah, ada juga ya, jadi barang impor untuk penumpang, awasana pengangkut, kemudian pelintas batas ya, barang impor yang atau melalui pos PJT, jasa titipan, dikeluarkan atas persetujuan bea cukai ya. Artinya jasa titipannya bukan nitip di orang mau bawa ke Indonesia, bukan ya. Jadi jasa titipan ini misalnya DHL ya, FedEx, Pos, PT Pos dan jasa titipan. Jadi itu wajib pada saat pengeluaran itu wajib diberitahukan ke petugas bea cukai. Nah, apabila dia tidak melunasi biaya masuk itu ya, itu dikenakan denda ya, 10% dari biaya masuknya. Sila penumpang ya, penumpang itu setiap orang yang melintasi perbatasan itu penumpang ya. Kemudian awasana pengangkut itu jadi ABK, jadi yang sifat pekerjaannya dia berada di awasana pengangkut. Nah, pelintas batas itu penduduk yang berdiam di tinggal berbatasan ya, misalnya di daerah Kalimantan, Entikong ya, kemudian di Papua Nugini, di Papua, kemudian di di Timur ya, Timor Leste. Itu pelintas batas. Nah, ada juga permohonan perubahan kesalahan data ya. Jadi importer dimungkinkan untuk mengajukan permohonan kesalahan data ya, karena dokumen itu kan sifatnya self-assessment ya. Itu dimungkinkan, kemudian asal kehilafannya yang nyata itu memang kesalahan, misalnya kesalahan hitung ya, nolnya lebih 1 misalnya. Jadi atau tidak terbaca angkanya, itu kesalahan memang secara hilap gitu ya. Nah, tetapi ini akan ditolak apabila barang itu sudah keluar dari kawasan pabean atau kesalahan itu ditemukan oleh pejabat bea cukai. Jadi setelah disampaikan baru ketahuan itu tidak bisa dirubah atau setelah mendapatkan penetapan dari bea cukai. Jadi yang bisa dirubah pada saat belum ditetapkan oleh petugas bea cukai. Jadi istilahnya kesalahan atau keliruan yang bersifat manusiawi itu dimungkinkan untuk berubah. Sementara itu dulu ya, sebentar saya cek dulu.